Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Sama TV di malam hari ini? Bahagia sekali. Saya Satrio Herlambang bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Senator dan Umat. Di studio telah hadir menemani saya dua orang narasumber yang insya Allah cukup hebat untuk kita ajak berdialog di malam hari ini. Beliau adalah Bapak A.M. Iqbal Parewangi. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI dan juga anggota MPR RI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Dan juga ada Profesor Dr. Fendi Haju MSc PhD, praktisi kesehatan dan juga dosen kesehatan sendiri. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya? Saya teringat peribahasa Latin, mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan insya Allah dalam jiwa yang sehat juga akan lahir pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk pengembangan negara kita. Juga kita tahu bersama bahwa Rasulullah begitu mencintai orang-orang yang kuat dan sehat di antara umatnya. Nah, ini akan kita bahas. Saya ingin ke Prof dulu, Prof Fendi. Seperti apa sih pemenuhan gizi bagi generasi umat dan bangsa ini? Ya. Baik, terima kasih. Saya kira kalau kita ingin menilai kondisi gizi masyarakat kita ini, sebenarnya kita punya beberapa indikator. Ya. Indikator yang paling penting itu adalah kondisi gizi pada anak balita. Ya, itu ya. Kenapa balita? Karena balita inilah yang mencerminkan kondisi mereka nanti pada usia mereka bersekolah, kemudian nanti akan menjadi seorang pemuda dan nanti menjadi seorang dewasa yang menjadi produktif, ya. Jadi menjadi orang-orang yang produksi, artinya memang mereka lah akan oleh negara ini, kelompok inilah akan menjadi yang menjadi pendukung negara ini. Artinya dengan produktivitas mereka bisa membiayai orang-orang yang sudah tidak produktif lagi, orang-orang manula ya ke atas. Dan membiayai juga biaya-biaya nanti yang diperlukan oleh negara ini untuk menyiapkan generasi yang baru lahir ini. Nah, kalau kita lihat kondisi gizi balita kita, memang masih memprihatinkan. Memprihatinkan. Ada beberapa indikator yang sederhana yang dibagi oleh para ahli gizi. Yang satu, kondisi gizi dalam waktu yang jangka panjang, yang disebut kronis ya. Ukurannya adalah tinggi badan ya. Nah, memang agak kurang kalau kita bilang seperti saya mungkin ya, mohon maaf ya, Iqbal, itu memang belum pas. Memang rata-rata tinggi badan yang bagus itu di atas 170. Seperti kalau kita di negara-negara maju. Dulu Jepang itu, Pak Iqbal ya. Dulu itu oleh orang Indonesia malah dianggap pendek. Kita sebut malah kate ya. Tapi dengan memperbaiki gizi mereka, jadi pemerintah memberi perhatian yang begitu besar kepada gizi balita, termasuk gizi anak sekolah. Sekarang ini sudah sangat sulit ya mencari anak-anak Jepang yang pendek di generasi yang akhir-akhir ini. Ya. Itu menunjukkan bahwa mereka semakin sejahtera, semakin cerdas tentunya dari sisi kapasitas intelektual mereka, secara kognitif ya. Kemudian tentu mereka akan lebih produktif, bekerja lebih keras, lebih tahan dan seterusnya. Nah, mungkin permasalahan kenapa sih Indonesia masih terpuruk seperti ini? Salah satu penyebabnya tentu sangat dihubungkan dengan tingkat kemiskinan. Paling banyak kalau kita lihat tentu ya Pak Iqbal ya, coba ke sekolah-sekolah yang favorit. Pasti akan dilihat anak-anak sekolah di situ pasti orang-orang yang tinggi-tinggi. Anak-anak SD ya. Dia anak kelas 1 SD tapi tinggi-tinggi ya. Coba ke sekolah-sekolah yang menengah ke bawah, sekolah negeri yang mungkin orang-orang yang bersekolah di situ adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Apalagi kalau banyak tukang beca atau orang-orang yang dari sisi pekerja informal. Pasti anak itu pendek-pendek. Dan ini cermin daripada kondisi gizi bukan saja pada saat itu, tapi sejak ibu hamil. Kondisi ibu hamil, kemudian pada saat ibu hamil itu melahirkan, kemudian bagaimana ibu hamil itu mempunyai kemampuan merawat, memberi makanan kepada bayi-bayinya itu sampai usia 5 tahun
Nah, ini sangat dipengaruhi oleh semua. Jadi satu kemiskinan, yang kedua pendidikan orang tua. Ya. Pendidikan ibu menjadi sangat penting. Makanya mohon maaf Pak Iqbal, kalau kita lihat negara-negara maju, terutama di Jepang ya, itu semua di setiap daerah itu, taruhlah kecamatan atau kabupaten, ada sekolah buat ibu. Sekolah buat Ibu, ya. Makanya pusat pelatihan ibu. Jadi ibu-ibu itu memang diberi pemahaman yang baik tentang gizi yang benar dan bagaimana merawat bayinya dengan benar. Ya, betul. karena mereka lah kayak apa namanya, kita sebut ini sentralnya, pusatnya. Kalau si ibu ini bagus, kalau bapak kan nggak jarang ketemu anak gitu ya, dia mau cari makan sumber ekonomi, tapi ibu kan tinggal di rumah, dia yang melahirkan bayinya, kemudian merawat bayinya, menyusui bayinya, memberi makan bayinya. Jadi kalau pengetahuan ibu ini terbatas, mohon maaf, ini hanya dia tidak peduli dengan kesehatan pada saat dia hamil. Dia tidak akan peduli juga dengan bagaimana harusnya dia menyusui si bayinya dengan cara penyusui yang benar dan tepat. Kemudian dia juga akan memberi makan yang baik kepada bayi. Selama 5 tahun nih. Bukan pekerjaan yang mudah. Makanya memang ibu itu di dalam Islam itu mendapatkan tempat yang sangat dihormati, dihargai, karena mereka lah akan memberikan seperti apa generasi kita ke depan. Jadi gizi anak sangat ditentukan oleh si ibu, dan tentu ekonomi keluarga, dan pendidikan si ibu ini. Itu dua hal yang utama. Tentu yang tidak kalah penting bagaimana government mendukung semua. Mungkin sementara seperti itu. Dari kacamata Pak Iqbal sendiri sebagai seorang senator, gimana urgensi gizi itu sendiri bagi generasi? Terima kasih pernyataan Prof. Feni. Gizi kita di Indonesia masih memprihatinkan. Dan di balik keprihatinan itu, Ustaz, Indonesia ini hadir sebagai kado terindah umat Islam terhadap negara dan bangsanya. 85,3% pahlawan nasional kita, Prof, itu adalah para syuhada bersyahadatain. 85,3% pahlawan nasional ini lahir dengan azan dan qamat di kiri kanan telinganya, lalu diajarkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu ketika mereka memasuki usia perjuangan, mereka meneriakkan Allahu Akbar. Dan di ujung kehidupan mereka, mereka diantar dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Indonesia ini kado terindah yang dipersembahkan umat Islam Indonesia kepada negara dan bangsanya. Apa kaitan dengan gizi? Sekarang 87% bukan lagi 91%. Bangsa Indonesia ini adalah umat Islam. Dan 87% artinya sekitar 210 juta rakyat Indonesia yang muslim itu masuk dalam kategori yang disebut Prof. Feni. Gizinya memprihatinkan. Saya sampai pada malah simpulan yang loncat, tapi insya Allah tidak salah loncat, bahwa kalau umat Islam di Indonesia sehat, maka bangsa ini sehat. Karena proporsi 87%. Kalau ibu-ibu rumah tangga muslim di negeri ini sehat, maka sehatlah masa depan bangsa. Jadi dalam pendekatan gizi generasi dan dalam pendekatan 87% per hari ini atau 270 juta rakyat Indonesia adalah muslim, kalau gizinya yang 270 juta ini bagus, 210 juta ini bagus, maka gizi bangsa ini bagus. Tapi bahwa Prof. Feni dengan data-data ilmiah yang sangat kuat menyebut gizi memprihatinkan, izinkan saya mengatakan, Prof, berarti gizi umat Islam Indonesia ini memprihatinkan. Gitu. Atau jangan sampai justru kita masuk dalam kategori 93% rakyat Indonesia yang termarginalisasi gizinya, itu jangan sampai semua di situ adalah umat Islam. Begitu, Ustaz, pendekatannya. Baik,
hal yang menarik juga yang tadi sempat disentil oleh Prof ini bahwa status gizi rakyat Indonesia itu rendah dibandingkan negara-negara luar. Apa penyebabnya nih, Prof? Mungkin sebelum penyebabnya indikatornya tadi ya. Coba misalnya indikator tinggi badan anak balita ya. Itu kita masih menemukan sekitar 35%, 36% kayaknya. Data nasional yang memperlihatkan anak kita itu pendek dibanding dengan standar internasional. 36%. 36%. Jadi satu dari 3 anak. Jadi sepertiganya ya. Ada memang daerah yang sudah agak bagus, kayaknya seperti Jogja, DKI. Punya daerah yang makmur dan pendidikannya bagus, pasti tingkat anak pendek itu memang rendah, di bawah, kadang-kadang cuma di bawah 10%. Tapi kalau kita mau melihat ke daerah-daerah yang memang miskin seperti NTT, Papua, beberapa daerah lain, termasuk juga kalau kita di Sulawesi ini, Sulbar, ya, itu masih ada, merupakan kantong-kantong provinsi yang masih tinggi di atas 35%. Ada yang sampai 40-50%. Kalau kita pecah lagi berdasarkan tingkat kabupaten, kalau tadi kan provinsi ya, tingkat kabupaten itu kita akan lihat juga ada kabupaten itu yang kota yang sudah bagus. Seperti di Sulsel ini katakanlah, mungkin kita bilang kota Makassar itu mungkin relatively bagus, kota Palopo bagus, Pare itu bagus. Tapi kalau kita lihat kabupaten-kabupaten yang memang sangat marginal seperti Jeneponto katakanlah, Goa, ya, Salayar, ya, itu mungkin punya beberapa kantong kecamatan yang mungkin sangat masih tinggi tingkatnya. Nah, penyebabnya apa saja? Tadi saya sudah katakan di awal adalah kemiskinan. Itu tidak bisa kalau daerah itu memang banyak miskin, bisa bagaimanapun kemampuan orang tua untuk mendatangkan makanan di tingkat rumah tangga itu pasti pasti agak kurang. Nah, kemiskinan juga ini kan sangat terkait dengan tingkat pendidikan ibu. Ingat kalau kita ke daerah-daerah pedesaan itu, bahkan di sana bisa kita temukan 40-50% ibu cuma tamat SD. SD ke bawah, ya. Hasil penelitian kami itu kalau kita bicara per kabupaten, ya ada kabupaten itu di bawah 35% itu cuma tamat SD. Apalagi kalau yang tidak tamat SD mungkin kita bisa dapatkan sampai 10% ada. Itu yang tidak tamat SD. Tapi kalau hanya berdasarkan tamat SD, dia punya ijazah paling tinggi tamat SD, itu masih ada 30-40%. Nah, dari sisi kacamata edukasi pendidikan, mereka yang tidak tamat SD ini atau hanya tamat SD, kemampuan dia menalar itu sangat rendah. Ya, mungkin Pak Iqbal lebih tahu dari saya. Jadi kalau kita dari bidang kesehatan memberikan penyuluhan itu nggak nyangkep, nggak sampai di dia nggak mudah nangkepnya. Sehingga apa yang dilakukan kepada anak-anaknya nanti itu apa yang dilihat pada nenek-neneknya, ibunya. Jadi kalau kita orang gizi misalnya ya, orang kesehatan mau memberikan edukasi kepada dia, perlulah penyuluhan, cara memberi makan kepada anak, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Dia nggak nangkap, jadi dia yang hanya dia lihat dari orang tuanya itu yang dia bikin. Kan sekarang ini kan sudah banyak hal-hal yang sudah terungkap bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang salah itu. Misalnya ada daerah yang begitu anaknya lahir langsung dikasih makan. Padahal ini yang memberikan kontribusi kepada kematian anak yang sangat tinggi. Di mana anak-anak langsung terkontaminasi dengan berbagai bakteri dan sebagainya karena kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang salah itu. Nah, kita kan berusaha untuk bagaimana membuat mereka supaya memberikan ASI full dari lahir sampai 6 bulan. Jangan diberi makanan yang lain-lain. Dan kita sudah mentraining berbagai petugas kesehatan untuk sebagai konselor ASI supaya ibu ini paham kalau dia misalnya ASINya kurang atau sedikit, ada cara-cara yang alami untuk membuat ASINya ini lancar dan bisa terpenuhi untuk kebutuhan si anak. Tapi karena mereka kan berpikirnya, karena orang yang tidak punya pendidikan yang cukup, berpikirnya kan sederhana. Saya tidak punya ASI, tidak bagus, mungkin saya juga tidak bagus, kasihlah makanan kepada bayi. Begitu dia berikan makanan kepada bayi, terjadi penyakit infeksi yang membuat anak itu diare, infeksi ini, sehingga kematian bayi juga tinggi. Belum lagi kalau bayinya sudah infeksi, tidak diberikan ASI yang cukup, jadi pertumbuhan bayi juga ini terganggu, ya kan? Karena tidak diberikan makanan dengan cara pemberian yang tepat. Jadi anak akan terganggu pertumbuhannya, itu yang tadi jadi pendek itu tadi. Jadi bisa saja keluarga itu mampu secara dari sisi ekonomi, tapi karena pendidikan ibunya ini juga tidak cukup,
tetap anak juga itu akan tumbuh dengan tidak signifikan. Tadi ada yang menarik dari Prof. Papua, Prof. Sejak 2001 berlaku Otsus Plus ya. Pemberlakuan khusus otonomi, maksud saya otonomi khusus. Otsus. Otsus ini berefek pada secara ekonomi ada gelontoran dana triliunan. Dan itu berlaku sudah masuk 1 dasawarsa lebih. Saya mau nanya, atau jangan sampai pada beberapa tahun yang akan datang kita akan melihat orang-orang Papua sudah lebih tinggi dibandingkan orang Bandung, apalagi orang Sulawesi Selatan, Bro. Rentang bagaimana itu sampai proses efek, kan Korea Selatan juga sekarang pada tinggi-tinggi ya, segera mengikuti Jepang. Itu ada rentang masa efeknya itu. Memang ada mengatakan 2 generasi. Jadi itu yang paling lambat. Tapi kalau kita dari hasil penelitian kita 1 generasi sudah cukup, Pak Iqbal. Jadi gini, kalau semua ibu hamil yang miskin ini yang tidak bisa mengakses makanan yang adekuat atau yang cukup, itu kita oleh pemerintah dianggarkan makanan tambahan. Yang full. Jadi ibu ini dianggap selama 9 bulan dikasih makanan oleh pemerintah, disiapkan kita kan punya program PMT namanya, Pak Iqbal. Program makanan tambahan buat ibu hamil. Tapi terus terang Pak Iqbal tidak cukup. Tidak cukup. Saya tanya sama Depkes, berapa kau anggarkan untuk kabupatenmu? Kami cuma dapat jatah dok 10-20. Padahal yang miskin, yang butuh makanan seperti itu ada 100. Jadi bagaimana kau lakukan itu? Ya kami pilih-pilih aja yang betul-betul yang memerlukan, Pak. Nah kadang-kadang karena mereka punya cara untuk memilih juga agak terbatas, tidak bisa menjangkau sampai ke desa-desa yang di depan mata aja mereka. Kalau yang 10 datang itu sudah cukup dengan anggaran mereka, itu aja yang mereka padahal yang mungkin yang memerlukan itu yang lebih memerlukan ya. Ada jauh di sana gitu, jauh di sana, di balik gunung yang tinggal miskin tapi kan petugas kesehatan mana bisa sampai ke sana untuk mengantar itu bahan-bahan makanan yang memang disiapkan untuk itu pun cuma 90 hari. Nah, kalau Pak Iqbal, ada beberapa kabupaten, saya tidak tahu persis berapa kabupaten yang seperti, tapi memang ada kabupaten yang menganggarkan lebih. Mereka tidak menunggu data konsentrasi dari pusat untuk daerah itu, yang dibagi-bagi dari pusat, tapi daerah juga itu membuat program sendiri mengalokasikan itu. Jadi kalau dari pusat cuma dapat alokasi 10, bupati bilang, oke, saya mau kasih 90. Asal Anda, kepala dinas, bisa menjamin kepada saya, ada memang 100 ibu hamil yang miskin, yang kurang gizi di tempat ini dengan data yang konkret ya. Tapi kan tidak semua kepala dinas juga punya data yang akses yang seperti itu. Kadang-kadang ini semua juga ini Pak Iqbal ya. Kapasitas petugas kita juga bertanyakan. Atau jangan sampai petugas kita juga kekurangan gizi. Betul, dia mana mau dia mau. Kadang-kadang pemerintah sudah kasih ini, seperti kemarin saya di satu kabupaten saya disebut namanya, pemerintah ini sudah punya gairah yang luar biasa. Pemda, bupati memberikan semua ibu hamil diberikan telur karena kita anggap telur itu makanan yang murah, enak rasanya, gampang dimakan. Tapi banyak ibu-ibu itu kalau dia makan itu 1 hari 1 kan sudah cukup sebenarnya. Tapi kan ibu-ibu ini tidak peduli kepada makan telur sehari 1 itu kan agak kurang. Nah, bupati kasih, setiap ibu hamil kasih 90. Tahu nggak apa yang terjadi? Cuma sampai di puskesmas Pak Iqbal, sampai di rumah bidan. Staf saya dapatkan tuh di rumah bidan sekian telur berak-rak. Kenapa tidak dibagi-bagi kepada ibu hamil? Apa itu kata petugas gizi? Nggak ada dana distribusi. Kalau saya itu ngantarin dari rumah ke rumah itu kan butuh tenaga juga katanya. Dan dia menunggu dana proyek. Dia kira kan memang ada proyek seperti itu. Yang ada dana jalannya, uang jalannya gitu kan. Dana distribusi. Tapi untuk telur ini belum ada dana distribusi. Jadi tinggal. Jadi ini kan kadang-kadang channel seperti itu dari titik 1 sudah ada, tapi ke bawah ini ya ada chainnya ini tidak nyambung ya. Jadi ini juga, jadi problemnya itu memang bukan saja satu titik, beberapa titik, tapi kita memang harus melihat secara komprehensif. Seperti itu. Dari data-data ilmiah yang kita dengarkan dari Prof ini tadi, atau mungkin ada teman-teman lain yang Pak Iqbal dapatkan dari berbagai sumber, bagaimana penyikapannya ini Pak Iqbal dari government sendiri? Kebijakan kita belum menuju ke Indonesia sehat. Kebijakan nasional kita masih lebih pada posisi kuratif ya, kalau kesehatan ya. Jadi menambal sulam derita-derita masyarakat.
Kalau yang dimaksudkan dengan pendekatan Prof. Feni ini kan adalah sudah lebih proaktif, kebijakan yang lebih proaktif, kebijakan yang lebih, mana masyarakatku ini yang sakit, mana yang butuh gizinya ditingkatkan, gitu kan, ini sudah lebih proaktif. Tapi yang terjadi adalah kalau dana distribusi saja tidak tersedia, ini bukan kebijakan yang proaktif. Indonesia yang terdiri dari 74.000 desa, artinya di setiap desa ini jauh dari pusat-pusat kebijakan, ini butuh proaktif. Istilah tadi ada telur yang tidak sampai, Ustaz. Ini karena telurnya dikumpul di ibu kota kabupaten, bisa turun sampai ibu kota kecamatan, tapi kita bisa membayangkan bahwa salah satu kecamatan misalnya yang ada di Luwu Utara, di Sulawesi Selatan ini, untuk sampai di desa terjauh membutuhkan waktu 11 jam naik kuda. Kayak bagaimana sampainya? Ini Indonesia ini bukan negara metropolitan kan, Prof ya? Ini Indonesia ini adalah negara pedesaan gitu. 74.000 Ustaz desa. Belum lagi seperti Pangkep. Kalau misalnya jarak Liukan Tangai itu, yang jaraknya kalau kondisi cuaca normal butuh perjalanan laut 38 jam. Masya Allah. Itu kalau normal. Kayak apa kalau tidak normal? Nah, ini ada mungkin muncul istilah akhirnya, pertama, tidak ada uang solar untuk bawa telur itu ke sana. Yang kedua, kalaupun ada uang solar, bisa-bisa telur ini sudah busuk baru sampai. Begitu jauhnya. Yang saya mau sebutkan adalah apa yang digambarkan Prof. ini berarti butuh pendekatan kebijakan proaktif. Kebijakan proaktif. Jadi tidak kurang juga, meskipun masih sangat segelintir pakar kita seperti beliau yang memahami hal itu, tapi ini memang kalau lalu kebijakan ini tidak menjadi kebijakan proaktif atau kebijakan pembangunan kita masih mengkhianati pola dasar kebijakan yang disebut oleh Presiden berbasis dari daerah pinggiran berbasis desa. Nah, kalau itu juga tidak kemudian disuplai dengan program yang real, tidak nyampe. Bisa-bisa di puskesmas menumpuk. Dan puskesmas ini kan bukan di setiap desa ada puskesmas, Prof. Kecamatan. Nah, itu kan basisnya kecamatan. Itu, jadi memang menjadi apalagi Pak Iqbal, misalnya saja petugas gizi di puskesmas itu cuma 1. Sudah paling banter ada 3 itu kalau di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan ibu kota kabupaten, karena biasanya kan petugas gizi itu memang, maaf Pak Iqbal, perempuan. Biasanya dia kalau ditempatkan pertama di desa masih mau, tapi begitu dia berkeluarga, nah dia mau pindah ke daerah yang ikut suami katakanlah. Makanya di puskesmas di perkotaan itu bisa penuh, bisa sampai 5 ya. Nah, tapi kalau di desa-desa itu saat bahkan hasil penelitian kemarin itu ada, kalau nggak salah ada 40% puskesmas belum ada ahli gizinya, ada petugas gizinya. Jadi masih dirangkap oleh yang lain. Padahal itu kan ilmu tersendiri kan. Nah, bayangkan 1 petugas gizi 1 kecamatan. Ya. Nah, kalau tadi seperti Pak, janganlah seperti Pak Iqbal yang jauh, yang 11 jam itu. Kalau ada 11 desa saja, berarti dia itu kalau dia bertugas 5 hari kerja, taruhlah 5 hari kerja ya, yang sampai jam 4 itu, atau dia kan berarti 1 desa itu masih cuma terbagi cuma 1 hari 1 gitu ya. Kalau memang memungkinkan dia masih sampai, tapi kan jarang sekali sampai 2 kali ke desa yang sama 1 bulan. Nah, di desa yang tempat itu yang biasanya kan ada posyandu, dia hari ibu hamil ya. Apalagi kalau ada juga kan tugas yang lain di puskesmas sendiri kan. Kalau dia jadi dia ke desa pada hari kerja, ada juga pekerjaannya yang di puskesmas itu sendiri. Jadi memang sangat tidak cukup ya untuk mengedukasi masyarakat ini supaya ya, kalau orang-orang yang sudah familiar dengan internet sekarang kan, kalau kita generasi kita yang sudah Android apa itu mencari informasi sekarang, maksud saya cari makanan yang baik itu dia tinggal ketik di Google dia bisa dapatkan semua informasi makan yang bergizi seperti apa ini. Ibu-ibu yang familiar juga dengan ini, yang generasi Android ini sudah bisa juga. Tapi kan berapa banyak yang seperti itu? Dia. Berapa banyak yang di desa-desa kita itu yang akan melahirkan terus-menerus mereka itu, melahirkan generasi kita ke depan itu datang dari desa itu ya tanpa pengetahuan yang terbaru itu. Mereka cuma lihat ibunya, neneknya seperti ini, itu aja mereka lakukan.
Akhirnya pola berdasarkan turun-temurun. Bukan berdasarkan hasil pendidikan yang terbaik itu atau informasi yang terbaik. Baik. Iya, dan bersama TV menarik sekali apa yang kita diskusikan di malam hari ini, tapi kita harus jeda sebentar. Program Senator dan Umat akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Senator dan Umat bersama dua narasumber kita, Bapak A.M. Iqbal Parewangi, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dan anggota MPR RI, juga adalah praktisi kesehatan Profesor Dr. Fendi Haji MSc PhD, dengan tema yang kita bahas pada malam hari adalah membangun gizi generasi. Baik, kita kembali ke bahasan kita tadi, Prof, yang sempat dijedah sebentar tadi. Pada dekade keberapa nih ketika kita harus ada optimisme untuk mengejar ketertinggalan negara-negara kita dalam hal gizi ini? Ya. Jadi memang dari studi-studi yang sudah ada, memang idealnya itu 2 generasi. Jadi kalau kita lihat neneknya miskin, kita harapkan 2 generasi berikutnya sudah tidak miskin lagi. Cucunya sudah tidak miskin. Cucunya sudah tidak miskin. Ini kita bicara bukan case by case ya, bukan satu dari satu kecamatan, satu dari kabupaten, tapi the whole, keseluruhan desa itu menjadi kaya, menjadi sejahtera. Nah, 2 generasi. Itu terbukti di Guatemala. Jadi Guatemala itu ada studi yang memang disengaja dibuat, didevelop seperti itu. Jadi ada 2 desa miskin, yang rata-rata memang kondisinya miskin, dan ada 2 desa yang lain miskin juga. Jadi 4 desa semuanya. Jadi semua itu punya performance yang sama, kondisinya sama persis. Tapi oleh peneliti 2 desa ini itu diberikan makanan bergizi. Nah, disebut dengan nama bahasa sana itu namanya atole. Ya, atole. Jadi atole sebuah makanan yang bergizi yang di-setup satu tempat, jadi semua warga desa itu yang termasuk ibu hamil dan anak balita itu mengkonsumsi makanan itu yang atole itu, makanan bergizi. Ya memang proteinnya tinggi dan berbagai vitamin dan mineral yang sudah diperkaya dengan dalam makanan itu. 2 desa ini tetap dikasih makanan yang biasa, presto, tapi desa yang kedua ini, desa yang 2 ini. Tapi makanan tetap yang biasa saja, tidak bergizi. Kadar proteinnya rendah, vitamin mineralnya juga rendah. Yang penting seperti ada yang dia makan saja, supaya dia tidak iri kepada 2 makanan ini, 2 desa tetangganya ini. Nah, pada proses ini proyeknya pemberian makan selama 7 tahun. Kemudian setelah dilihat dari sejak bayi lahir, bagaimana bayi ini berkembang terus, diukurlah pertumbuhan bayi, balita, sampai anak itu sekolah, SMP, SMA, sampai dia bekerja. Nah, ternyata bayi-bayi yang lahir dari 2 desa yang mendapat makanan bergizi ini, kondisinya lebih baik. Dari tinggi badannya, berat badannya, tingkat IQ-nya juga diperiksa. IQ-nya anak itu, pada saat mereka masuk sekolah umur berapa itu diperiksa, sampai dengan absen, ketidakhadiran di sekolah. Dan tingkat drop out. Kan ada juga anak-anak yang sekolahnya sudah, kan pemerintah juga kan begitu juga. Sekolah gratis, semua gratis. Tapi anak itu sendiri tidak mampu menerima sekolah pelajaran di kelas. Karena memang kondisinya dia terbatas. Dia sudah makanannya sudah tidak juga kemampuan IQ-nya juga sejak kecil yang tidak diberikan makanan bergizi kan parah ya, tidak bisa mengakses. Jadi kita bilang dia drop out, tidak masuk ke sekolah, padahal memang otaknya nggak nyampe, nggak cukup untuk menyerap pendidikan di sekolah itu walaupun itu gratis. Nah, jadi 2 desa ini memperlihatkan memang itu, anak-anak di sini lebih bagus IQ-nya, lebih banyak rajin datang ke sekolah, kurang drop out, rata-rata nilai kayak kita nilai UN gitu ya, dia lebih bagus, masuk SMP-nya lebih banyak mereka, SMA lebih banyak lagi dibanding yang 2 desa ini yang memang gizinya memang sudah jelek, tidak diberi bantuan. Jadi seperti itu yang rata-rata tingkat tinggi badannya seperti itu, berat badannya seperti itu, banyak tidak masuk sekolah, banyak yang putus sekolah, yang drop out, nilai UN-nya juga rendah, masuk dari SD masuk ke SMP juga rendah, dari tamat SMP masuk ke SMA juga lebih rendah. Pada saat mereka bekerja juga, performance yang bekerja di kelompok 2 desa ini lebih bagus.
dibanding. Padahal bantuan makanan itu cuma 7 tahun. Jadi seperti mereka masuk SMP SMA itu sudah tidak lagi dapat bantuan makanan. Bantuan itu cuma 7 tahun. 7 tahun. Tapi dampak daripada generasi yang dihasilkan dari 7 tahun ini luar biasa. Nah, ibu-ibu yang lahir dari 2 desa yang dapat bantuan ini juga melahirkan anak yang berkualitas lebih baik. Ya. Iya. Sehingga bantuan yang 7 tahun itu sudah stop, tapi generasi akan menjadi lebih bagus. Efeknya malah lintas generasi. Iya, itu yang disebut lintas generasi, dan itu ke depan mereka tentu akan menjadi lebih baik kondisi ekonominya dibanding yang 2 desa ini. Ya. Baik. Dari studi kasus yang Dok gambarkan tadi dari Guatemala, kalau kita terapkan di Indonesia, menurut Dok sendiri sebagai ahli, bagaimana nih? Tinggal komitmen dari pengambil kebijakan saja. Komitmen dari pengambil kebijakan. Baik, kalau APBN mengatakan bahwa uang ini harus ke orang miskin dan orang yang pendidikan rendah. Pro kan sering propur. Nah, tapi sejauh mana propur itu mungkin saya belum tahu persis evaluasi para ahli dari Bank Dunia itu program propur itu sampai di mana. Termasuk propur untuk kepada kesehatan tadi, penyiapan makanan yang bergizi. Ya. Kalau misalnya tentu APBN tidak cukup, biar orang DPR bilang kami anggarkan sekian. Siapa orang-orang yang membuat anggaran ini sampai ke mulut si bayi, ke mulut ibu hamil? Tentu banyak. Depkes, orang Depkes membuat program-programnya sampai sejauh mana. Depkes pusat menurunkan ke Depkes provinsi, siapa orang-orangnya di sana, ya, dianggarkan seperti apa itu turunannya dari sana itu anggaran itu di gelontor dana itu diapain di sini. Mereka melihat nggak bahwa itu orang miskin sana itu kelihatan nggak untuk dikasih dana ke sana, bla bla bla. Nah, kemudian siapa menjadi pemenang tendernya kalau misalnya menganggarkan suatu makanan, ada nggak kong-kalingkong antara si pengambil kebijakan dengan si kalau memang gubernur bilang kalau ini kan bagaimana kebijakan-kebijakan itu juga diturunkan ya, kemudian bagaimana itu sampai ke mulut si ibu hamil. Ini semua rentetan ini bukan satu titik saja, ini ke depan. Kalau makanya ada yang menulis di Kompas itu Pak Iqbal, gizi buruk dan korupsi. Dia kata gini, kalau korupsi tidak ada lagi, baru kita jamin anak-anak tidak lagi gizi buruk. Tapi itu menarik itu, Prof. Karena kalau memang kemudian clue-nya ada pada ibu yang bergizi baik, maka seharusnya kita tidak hanya bicara tentang mama minta pulsa. Harusnya kita sampai berbicara pada mama minta gizi yang baik. Tapi yang lebih penting lagi, jangan sampai kemudian papa minta saham, kan? Gitu kan? Karena kalau itu yang terjadi, Indonesia kaya, Prof. Pemetaan sumber daya alam Indonesia luar biasa. Apa yang kemudian kurang di Indonesia? Bimbo, kalau nggak keliru dulu, Bimbo ya, atau Kus Plus itu yang ngomong bahwa tongkat. Oh, itu Kus Plus. Kus Plus ya, Prof. Itu penyanyi samanya, Prof. Itu tongkat pun bisa jadi tanaman. Itu adalah ekspresi yang sangat jelas, sangat gamblang, sangat vulgar, sangat mudah dicerna betapa kayanya Indonesia. Tapi yang menarik bahwa cukup sebenarnya dengan injeksi 7 tahun gizi baik akan berefek pada perbaikan lintas generasi. Jadi kalau berarti pertanyaannya tadi bukan umumnya memang 2 generasi, baru kelihatan dampaknya. Tapi sebenarnya injeksinya itu cukup 7 tahun ini gitu. Cukup 7 tahun ini. Nah, APBN kita ini 2.000 triliun lebih, Prof. Untuk 2015 ini kan 2.000 triliun lebih. Alokasi dana desa kita ini yang besarannya mencapai 20,7 triliun untuk 74.000 desa rataan. Saya mau nanya nih, Prof. Ini Ustaz, maaf saya mau nanya. Silakan. Tertarik sekali saya. Dana desa ini kan menggelontor misalnya di Sulawesi Selatan rata-rata per desa itu untuk sementara sekitar 300 sampai 400 juta per desa per tahun. Kalau ini justru menjadi stimulus terhadap seperti 7 tahun itu, dia menjadi stimulus terhadap gizi ibu-ibu dan generasi, kayak apa itu efeknya? Cukup sekali. Iya. Jadi apalagi kita kan ini daerah agro ya. Semua makanan ada di desa. Daerah kaya kita. Kondisi alam kita juga ini tidak ya kalau ada toh yang agak-agak 1-2 saja. Tapi in general kita punya daerah ini kan tumbuh subur. Apapun yang kita tanam kan subur.
dan setiap daerah punya potensi-potensi yang bisa berbeda-beda. Dan kita punya mahasiswa gizi, mahasiswa kita yang di FKM ya, atau yang di kesehatan masyarakat ya katakanlah, itu sudah dilatih mereka untuk memahami potensi-potensi desa dan bagaimana potensi desa itu bisa dirubah menjadi makanan-makanan yang bisa diberikan kepada ibu. Jadi tidak perlu ada satu perusahaan besar ya, atau mendistribusi. Kan dulu kan begitu itu saja. Kenapa gagal dulu itu? Karena pemerintah membuat kontrak dengan satu perusahaan karena atas anjuran DPR misalnya. Ini menang ini. Tahu nggak? Kan kalau daerah Jakarta sekitarnya gampang didistribusi. Tapi kalau itu pendistribusian sampai ke NTT, ke Papua, itu butuh berapa lama itu menyusuri itu laut dan daerah-daerah yang harus dengan, apalagi dengan darat sudah tidak bisa, harus lewat udara kalau di Papua. Padahal masing-masing daerah itu punya potensi. Makanya kita dari public health ya, kebetulan saya orang public health Pak Iqbal ya, itu sangat menganjurkan pada pemerintah bagaimana kalau kita punya satu tenaga publik ini ada di satu desa. Dan dia dianggap sebagai konsultan kesehatan di tingkat desa. Dan dialah yang akan membuat supaya desa itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalau tidak semua desa juga itu butuh gizi yang, karena kalau desanya sudah bagus gizinya, tapi kan misalnya desa itu kebetulan gizi menjadi prioritas. Nah, dia bisa membuat seperti program, dan uang 400 juta itu sangat lebih dari cukup. Karena yang kita bisa bantu juga tidak perlu semuanya. Dari 100 ibu hamil itu bisa saja, atau dari taruhlah satu desa itu sampai 1000, satu kecamatan kan sampai 1000 ibu hamil ya, sampai 2000. Nah, itu 100, taruhlah ada 50 lah, atau 100 lah katakanlah supaya lebih mudah, keluarga bermasalah di situ. Kan tidak mungkin harus 1 juta satu orang. Iya. Kalau ada 100 ibu hamil per desa dan ada gelontoran dana 300 juta per desa per tahun, berarti katakanlah kalau kita spesifikasikan ke ibu hamil itu dia punya 3 juta, itu udah besar. Udah besar ya. Itu sudah hitungan proyek kalau itu. Tapi kalau hitungan lokal saja, nah, ini dengan uang dana stimulus ya, itu dengan tumbuhan-tumbuhan lokal yang di situ bisa diimprove. Ustaz, ini yang kalau di Senat, saya pernah bilang begini, dan ide-ide kemudian ditangkap, insya Allah pada triwulan pertama ini akan jalan. Saya bilang begini, mari kita panggil tokoh-tokoh dari daerah itu untuk datang urung rembuk di DPD Republik Indonesia, karena tidak semua orang Jawa dari Jakarta, Prof. Banyak dan orang kondisi di daerah bisa berbeda-beda. Jadi kemudian ini akhirnya ide itu diapresiasi, dibuat menjadi sebuah program namanya Dialog Nasional Bersama Tokoh Daerah. Dan coba kita bayangkan ya, kalau ternyata katakanlah sejumlah kebingungan di Kementerian Desa mau diapa dana ini, ternyata di lokus fokus ke hal tertentu, antara lain adalah gizi ibu hamil, itu kan menjadi sesuatu yang konkret. Dan bahasa itu bukan berasal dari Jakarta, Prof. Bahasa itu berasal dari seorang Profesor Feni Haju yang berada di Universitas Hasanuddin, dan ini berada di Sulsel. Sulsel itu dianggap daerah kalau di Jakarta, kan begitu. Banyak sekali permata-permata gagasan yang kemudian bisa, saya kira kegiatan kita ini juga adalah bagian dari upaya untuk itu. Tafadhal untuk dilanjutkan. Baik, kalau bicara lebih jauh tentang optimisme kita terhadap pemenuhan gizi masyarakat Indonesia pada umumnya, memang dari data ilmiah yang sudah Prof tadi sampaikan bahwa masih sangat tertinggal jauh. Ya. Dan kalau kita menunggu juga dari pemerintah untuk program-programnya mungkin juga masih terlalu lama. Kira-kira trik praktis untuk masyarakat saat ini yang dibutuhkan oleh mereka agar mereka sadar gizi apa, Prof? Kan tadi saya sudah bilang ya, pendidikan rendah. Kalau kita harus menunggu juga program edukasi program sekolah dasar ya, pemenuhan sekolah 9 tahun atau 12 tahun itu terpenuhi, itu kan agak lama juga ya. Nah, jadi memang orang-orang desa itu membutuhkan pendampingan. Nah, memang sekarang ini kita berupaya setiap desa itu harus ada tenaga-tenaga yang kita latih untuk menjadi pendamping mereka, terutama yang miskin. Dan pendamping berarti bukan hanya pendamping dana desa ya, bukan. Orangnya. Pendamping kesehatan di desa. Ya. Jadi kita bayangannya seperti ini, kan tidak semua juga orang desa itu semua buruk ya, dari pendidikannya.
Nah, cuma memang ada yang mengatakan begini waktu kita usulkan seperti itu, misalnya tamatan SMA yang kita hire mereka orang di desa itu yang sama, kita beri pendidikan mereka yang cukup, mereka kan bisa langsung bisa menangkap dengan baik. Hanya mereka juga bisa yang mendampingi itu ibu-ibu. Saya malah berpikir dulu pernah saya bikin program pendampingan keluarga miskin. Itu mahasiswa kita tenaga pendidik itu memang harus tidur di rumah ibu itu supaya dia tahu persis itu bangun pagi itu si ibu itu ngapain sih, itu ibu yang punya bayi itu. Dia waktu dia membuat makan tuh apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia mencuci tangan, kan bagaimana dia cuci tangan ya, bagaimana dia memasak, semua itu kan semua kita harus lihat pantau, karena kalau kita itu selalu mengeneralisir baca textbook, baca kan bisa beda. Yang kita temukan di desa ini kan beda sekali dengan di desa sebelah. Nah ini semuanya ini local wisdom, local pengaruh kondisi culture, adat istiadat semua itu memang harus kita pelajari sebagai orang publik ya. Karena kegagalan kita juga selama ini juga adalah kita selalu mengeneralisir semuanya. Studi kita itu dasarnya di Jawa, satu desa, beberapa desa. Itulah menjadi kebijakan oleh Depkes misalnya membuat suatu buku sampai standar. Ke Papua dipakai. Itu dipakai untuk semua negara, semua wilayah di Indonesia ini. Padahal kondisi budaya, adat istiadat, kebiasaan masyarakat itu sangat berbeda. Nah, saya kira mungkin itu sementara kita. Baik. Ya, semakin menarik sekali, semakin alot, tapi kita harus jeda dulu nih. Ya, dan pemirsa Umat TV, program Senator dan Umat akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Senator dan Umat bersama Bapak A.M. Iqbal Parewangi, anggota DPD RI dan anggota MPR RI. Kemudian juga ada Profesor Dr. Fedi Haji MSc PhD, beliau adalah praktisi kesehatan, dan tema kita pada malam hari ini adalah membangun gizi generasi. Tadi kita sudah ngobrol banyak hal dengan dua narasumber kita, dan kita masih ingin sedikit menggali di sisa-sisa waktu yang ada nih Prof dan Pak Iqbal. Di sesi terakhir ini saya ingin tahu dari kacamata Prof sendiri, bagaimana strategi perbaikan gizi bangsa itu sendiri. Ya. Alhamdulillah kita ini Indonesia sebenarnya cukup bangga kita punya satu direktorat gizi namanya. Jadi di Depkes itu ada bagian direktorat gizi yang memikirkan tentang gizi masyarakat ini. Ya. Memang kendalanya memang ada. Kondisi kita ini kan begitu luas, ya, yang tidak mungkin dengan hanya dipikir orang Jakarta saja ini bisa menyelesaikan masalah. Memang dulu pernah ada upaya-upaya untuk membuat sentra-sentra pemikiran gizi di daerah-daerah, tapi itu kayaknya belum bisa terwujud saat ini. Tapi kalau kita lihat, memang itu kendala yang ada sekarang ini. Kalau orang di pusat sudah membuat suatu rincian program, kemudian itu dilakukan di seluruh wilayah, itu hanya banyak yang mandek, banyak yang tidak sesuai yang diharapkan, karena kondisi yang daerah bisa berbeda-beda. Taruh di Sulsel ini bagus, kita punya orang provinsi, ada orang-orang yang sudah, alhamdulillah sekarang ini hampir semua sudah S2 gitu dibanding yang 5-10 tahun yang lalu. Sekarang mereka rata sudah S2, tapi itu kan di provinsi, di kabupaten mendapatkan tenaga S2 gizi itu kan sangat terbatas ya. Apalagi S1 juga rekrutmen ini kan sangat terbatas saat ini. Nah, yang saya ingin sampaikan memang sekarang ini sudah ada upaya-upaya mulai tahun ini kalau saya mau dikoreksi, anggaran Depkes itu meningkat tajam 2 kali lipat atau salah, sehingga gizi juga mendapat porsi juga yang luar biasa. Dan kalau kita melihat dari para sains ya, dari para yang saya juga sebagai konsultan juga di pengambil kebijakan di Bapeda, itu melihat bahwa kalau ini tidak dibagi-bagi kepada sektor-sektor non pemerintah, katakanlah LSM, ini akan sangat kewalahan. Dengan hanya menggantungkan saja orang-orang Depkes, orang-orang dinas kesehatan menyerap dana dari pusat saja, itu sudah kewalahan mereka. Sekarang ini rata-rata penyerapan anggaran itu cuma 60%, tidak sampai terserap semuanya karena keterbatasan. Nah, sekarang ada upaya, kami kemarin sudah mendengar bahwa di UGM itu sudah dikembangkan konsep kebijakan di mana anggaran-anggaran pemerintah ini akan diserap oleh para LSM ini. Para orang-orang pihak ketiga
yang tinggal memang ada sistem yang harus dibangun untuk transparansi, untuk akuntabilitas dan semuanya yang ada juga di pemerintahan, sehingga LSM yang bekerja tapi kita bisa yakin mereka mengerjakan dengan benar. Nah, ini yang harus ditumbuhkan, sehingga itu juga Pak Iqbal akan sangat positif agar supaya mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah S1, S2 ini menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dengan bentuk lembaga-lembaga non pemerintah ini, NGO atau LSM yang memang harus berkualitas. Tapi kan mereka tidak mungkin akan segera berkualitas kalau tidak dididik dari awal. Nah, sekarang ini bagaimana kita bangun bersama bangsa ini, memperbanyak lembaga-lembaga non pemerintah yang memang kredibel, transparansi dan sebagainya. Yang kita harapkan mereka punya kapasitas seperti itu, dan mereka akan sampai ke desa-desa yang memang membutuhkan. Itu harapan kita begitu. Cuma ini kan baru kita memulai. Nah, mungkin Pak Iqbal di pemerintah mungkin punya strategi yang mungkin lain. Ini juga yang perlu kita ingin tanyakan ke beliau. Strategi dari pemerintah sendiri, Pak Iqbal, gimana untuk perbaikan gizi bangsa nih? Ada hal yang menarik bahwa minta maaf ini kalau agak minor ini, Prof. Terkait dengan kita akan masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN. Tadi kaitannya nanti dengan bagaimana kesiapan pemerintah bangsa ini. Jadi kita buat komparasi. Kita tahu bahwa Malaysia membuat fokus kebijakannya dua hal, kesehatan, pendidikan, untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Singapura hampir seluruh sektor dari 8 sektor jasa mereka covering. Kemudian menarik misalnya bahwa di Thailand itu bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum. Masya Allah. Siap untuk masuk Indonesia nih. Udah kebaca kita bahwa siap untuk masuk Indonesia. Tapi ketika kemudian di Badan Kerjasama Parlemen yang saya diamanahi untuk memimpin hubungan internasional DPD Republik Indonesia, kami mengundang Dirjen Tenaga Kerja untuk share, kami mengundang yang investasi, kami mengundang hubungan luar negeri Indonesia. Fakta yang ada bahwa terkait dengan kesiapan MEA yang terungkap di forum itu adalah bahkan Indonesia belum punya kebijakan strategis untuk itu. Padahal bagian dari perbincangan apa yang kita sebut dengan masyarakat ekonomi Eropa adalah akan mengalirnya tenaga-tenaga medis antar negara-negara ASEAN ini kan. Jadi dokter kita bisa lari ke Thailand, dokter kita bisa lari ke Malaysia, dokter mereka juga bisa datang. Karena dokter Filipina datang ke sini. Tetapi memang pertanyaannya kemudian, atau janganlah bawa ke pertanyaan, faktanya kita nggak siap untuk mengekspor ke sana nantinya. Gitu. Jadi kalau kemudian Ustaz pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kebijakan dari sisi mendorong kesiapan secara keseluruhan, itu bahkan kebijakan strategis kita belum punya. Kalau kemudian bukan dipersederhana ya, tetapi kita bicara pada wilayah perbaikan gizi, harapan tentu saja harus ada. Kita nggak pernah boleh kehilangan harapan. Tapi pada saat yang sama juga kita mesti melihat harapan itu dengan apa adanya, dengan realistis. Bahwa faktanya kalau menggunakan kemudian acuan APBN dengan angka-angka T-nya itu terkait dengan perbaikan apa yang disebut dengan Prof. Feni, gizi ibu hamil dan kemudian anak-anak balita, maka kita bisa tiba-tiba membuat gambaran bahwa 20 tahun ke depan seluruh warga negara di ASEAN ini akan tambah tingginya kecuali satu negara, Indonesia. Kalau yang kita acu sekarang, jadi apa yang disebut oleh Prof tadi ada peningkatan, iya betul APBN. Tetapi bahwa kemudian dengan serapan yang sangat rendah dan untuk 1 bulan terakhir ini serapan itu dipaksa terburu-buru, sangat dipaksakan terburu-buru. Yang terjadi adalah berarti kemudian kan pertanyaan tentang tepat sasaran, efisiensi, efektivitas, kemudian kan akan masuk begitu. Dan bagi saya keprihatinan mendasar memang adalah secara pribadi Ustaz, ada 87% dari warga Indonesia yang pemberi kado terindah itu ada di dalam kota di mana harapan itu bisa tidak realistis.
di mana harapan untuk ibu hamil mendapatkan makanan yang terbaik buat mereka. Itu menjadi, ini kan kegelisahan sementara. Pakem dasarnya kalau kita misalnya pakai pendekatan Kiyosaki dengan hukum-hukumnya yang jelas, kita akan tahu bahwa bahasa sederhananya, kalau umat ini cerdas maka bangsa ini cerdas. Kalau umat Islam sehat maka bangsa ini sehat. Tidak ribet pendekatannya, tapi yang ribet ini adalah ini, Prof, bagaimana kemudian membangun memang sebuah kesadaran tentang pentingnya gizi yang baik bagi masa depan generasi. Kebijakan, kesadaran ini penting. Pendidikan, kalau beliau tadi menyebutkannya, itu adalah kemiskinan dan pendidikan adalah tantangan beratnya, Prof, ya kan, gitu kan. Pada tingkatan tertentu ini kebijakan dan kesadaran ini kemudian menjadi masalah tersendiri. Nah, kalau kemudian akhirnya kita akan berbicara bahwa bagaimana strategi khusus bangsa ini terkait dengan itu, memang harus dikumpul orang-orang seperti Prof. Feni Haju ini untuk memberikan kontribusi. Dan saya kira saya mau bilang, Prof, saatnya elit Indonesia lebih banyak membuka telinga ketimbang membuka mulut. Lebih banyak mau mendengar masukan ketimbang sok pintar bicara. Karena salah satu masalah dari politisi di Indonesia, meskipun kita tahu bahwa parlemen memang asal katanya adalah parle bicara, tapi kalau kemudian bicaranya juga tidak berdasar, kata orang, diam-diam lalu mi dulu, mendengar mi dulu. Saya melihat bahwa misalnya TV Umat ini kan banyak memberi ruang bagi masyarakat untuk kemudian mendengarkan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang bermanfaat. Kenapa tidak kemudian seperti TV Umat ini juga bisa menjadi wadah bagi orang-orang yang bergelut dengan kebijakan, termasuk diantaranya senator, untuk mendengar. Mendengar. Jadi kalau pertanyaannya, Ustaz, bagaimana dengan kebijakan nasional terkait dengan perbaikan gizi, kita berharap. Tapi juga kita harus realistis. Belum seperti yang diharapkan. Masih banyak, masih butuh lebih banyak lagi Profesor Feni Haju. Baik, terakhir Prof nih, melalui pendekatan studi kasus yang tadi sempat Prof gambarkan, kemudian data-data ilmiah yang juga sudah disampaikan tadi, ketika bangsa kita, ketika kita berandai-andai nih, Prof, ketika bangsa kita telah siap menuju Indonesia sehat dan pemerintah juga fokus pada perbaikan gizi bangsa itu sendiri, ada nggak harapan ada perbaikan kualitas generasi? Kalau kita bicara teori dan fakta-fakta, evidence base ya, bukti-bukti yang sudah ada memang sangat kita optimis dan memang terlihat. Katakanlah Cina itu sekarang dulu mereka pede-pede seperti kita juga. Sekarang sekarang sudah tinggi-tinggi semuanya. Dengan tingkat kemakmuran yang sudah begitu, walaupun dengan efek samping tingkat kemakmuran juga pasti ada ya. Dan kita tentu jangan juga seperti mereka ya. Banyak yang stres, banyak yang bunuh diri ya dan sebagainya. Kita tentu berharap tentu bagi kita sebagai umat muslim yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Iqbal yang mayoritas, tentu mengharap tingkat kesejahteraan itu bukan dibawa kepada kesejahteraan yang sekedarnya untuk dunia semata, tapi tentu kan kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Lebih jarang kita sakit. Juga lebih banyak juga kita bisa berinfak pada orang lain. Saya juga ingin mengatakan bahwa persepsi bahwa gizi tidak memberikan juga dampak hanya sekedar memberi makan itu dan seperti itu sebenarnya harus dihilangkan. Ada yang mengatakan bahwa gizi itu dasar pembangunan ya, human development ya. Manusia itu dasarnya adalah gizi ya. Tadi sudah secara tersirat saya sudah mengatakan juga bahwa dengan gizi kita bisa memutus rantai kemiskinan ya. Dengan program gizi kita akan ingin melihat yang tadinya bangsa itu memang akan miskin akan bangkit ya, mereka akan menjadi sejahtera. Dan dengan gizi itu juga mereka membuat cerdas. Jadi kita tidak usah tadi kalau kita bicara mana yang duluan nih, miskin atau pendidikan, ya tentu kita mengatakan gizi yang penting. Dengan gizi yang bagus, anak-anak itu pasti bisa sekolah dengan baik. Anak-anak itu bisa akan punya pendidikan yang baik. Dengan gizi, anak-anak itu tentu akan menjadi lebih baik, lebih produktif, dan mereka tentu tidak akan menjadi miskin lagi. Jadi saya kira kalau bangsa ini mau maju, mau sejahtera, mau berkembang,
gizi harusnya menjadi jargonnya sekarang adalah Indonesia hebat, Prof. Indonesia hebat. Tapi kalau yang mau Indonesia hebat harus Indonesia sehat. Betul. Kalau Indonesia tidak sehat nggak bisa hebat. Hebat. Dan Baik. Indonesia sehat dan hebat, gizinya harus bagus. Gizinya harus Sejak ibu bagus. hamil. Baik. Dari Pak Iqbal sebagai sedator, mungkin ada statement closing yang ingin disampaikan. Kita banyak berharap bahwa ke depan benar adanya Indonesia bukan hanya menjadi negara dengan jumlah penduduk besar. Ya, termasuk di antara kategori 10 negara berpenduduk terbesar di dunia, bukan hanya itu. Tetapi kemudian kita berharap bahwa Indonesia akan menjadi satu di antara the big five dalam hal kualitas sebenarnya di dunia terkait dengan jumlah itu. Dan karena itu kalau Prof saya berbicara tentang 87% umat, itu bukan persoalan sektarian. Itu adalah sebuah kesadaran bahwa umat Islam yang 87% tidak sekedar menyadari tentang hak-hak kenegaraannya terhadap bangsa yang sudah didirikannya ini, tapi ada kewajiban besar, saya ulang, kewajiban besar umat Islam untuk melihat kejayaan bangsa dan negara ini. Itulah resiko menjadi founding father sejati gitu. Itulah resiko umat Islam menjadi pemberi kado terindah bernama Indonesia. Resiko terbesarnya adalah bertanggung jawablah terhadap kado ini. Masya Allah. Saya kira seperti itu. Baik. Ya, dan pemirsa Sama TV, menarik sekali apa yang kita bahas di malam hari ini, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan apa yang kita simak dari kedua narasumber kita ini bermanfaat untuk kita semua, dan segala harapan yang sudah kita bicarakan tadi juga akan segera terwujud dalam waktu yang dekat nih. Terima kasih Pak Iqbal atas waktunya, juga Pak Prof. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bersua kembali di lain kesempatan. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.